datang tentunya membawa aspirasi, inspirasi yang berkaitan dengan pembangunan di Manggarai Barat, khususnya pembangunan super premium. Pada pertemuan siang hari ini membuka jalan seluruh langkah yang dinilai kira-kira bisa mengganggu konservasi, tak ada salahnya dilakukan koreksi. Seluruh langkah yang memang benar kita jelaskan pada siapapun bahwa itu benar. Dan kemudian yang berikutnya adalah nafsu yang ada dalam jiwa bisnis. Yang paling utama adalah penyelamatan komodonya, karena kita dapat berkahnya dari komodo. Saya katakan di Kompas itu, saya katakan jangan sampai suatu saat Pulau Komodo berubah menjadi Pulau Magdono. Artinya pulaunya hanya dihuni oleh manusia, tetapi komodonya sudah tak berkembang lagi di situ. Ini harapan kita, dan ini adalah harapan rakyat Indonesia, dan tugas kita adalah saling mengingatkan. Manusia itu ada lupanya. Pak Dirjen pada posisinya, Pak Bupati pada posisinya, kamu juga pada posisinya. Kita berjalan pada posisi kita masing-masing, kemudian kita mengharap pada satu kebajikan. Nah, inilah barangkali yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Yadi Mulyadi, pada Bapak Daruri, para senior, Ibu Juri, para anggota Dewan Komisaris. Akan langsung. Ini ada perwakilan dari Kampung Komodo, Kelurahan Incan? Ada ya, lengkap. Baik, lanjut. Ini Taman Nasional Komodo. Ya, jadi 70% itu perairan, dan rupanya Bapak Ibu sekalian, Pak Daruri cenderung wisatawan dari mancanegara ini bukannya lihat komodo tapi diving dan snorkeling di daerah-daerah yang luar biasa hebat. Lanjut. Secara global memang hebat karena UNESCO, Badan PBB tahun 77 bahkan sebelum menjadi Taman Nasional tahun 80 sudah menetapkan ini cagar biosfer. Ya, kemudian tahun 91 menjadi warisan dunia. Bapak Ibu tentu lihat ini daerah yang paling penting untuk selfie di Padang. Ya, selfie aja sudah ngantri orangnya, Pak Daruri. Ya, ini Seven Wonder 2011. Nah, yang disebut cagar biosfer sebetulnya adalah wilayah ini, daerah ini menjadi inti katanya UNESCO, inti semuanya ini. Ya, 173.000 yang di sini disebut daerah penyangga buffer sekitar 288.000, dan ini daerah transisi pembangunan konsep dari UNESCO, bahkan sampai di sini. Memang sejarahnya kan ini kembali ke 1912 zaman Kesultanan Bima. Ya, dari sini sampai ini. Ya. Baik, dan ini wilayah-wilayah di sekitarnya. Lanjut. Sistem zonasi, yang merah ini zona inti, kuning zona rimba, ya, yang hijau-hijau ini zona pemanfaatan yang secara aturan boleh untuk wisata. Wisata alam berarti wisata terbatas. Lanjut. Berapa luasnya zona pemanfaatan? Keketor. Zona pemanfaatan 1000 mana nih? Ini ya. Zona pemanfaatan. Entar dulu. Nomor 4. Ini ya, zona pemanfaatan darat 824 hektar. Dan zona pemanfaatan perairan yang untuk diving, snorkeling. Zona pemanfaatan di situ ada sarana prasarana pengelolaan oleh pemerintah yang sekarang dirincak, dibangun, itu diperbaiki, dijadikan bagus. Itu sebelumnya ada sarana prasarana pengelolaan. Nanti Pak Daruri juga bisa menyampaikan pengalaman di luar negeri. Ya, nah teman-teman yang di desa-desa, lanjut desa-desa. Ya, ini ada desa-desa. Ini ya, desa Komodo ada ya, teman-teman, ada ya dari Komodo. Ada. Komodo, lalu ada di desa Papagaran, ada di desa Pasir Panjang. Ini zona khusus. Zona khusus artinya masyarakat
diberi ruang karena lebih lama hidup di situ daripada sebelum kawasan ini ditetapkan menjadi taman nasional. Jadi tidak ada masyarakat yang dipindahkan, tetapi kita harus berbicara nanti bagaimana. Tadi ada aspirasi dari Bu Cici juga bilang, Bapak tolong dipagar dong, di Komodo sudah ada listrik sekarang ya. Nah, Pak Daroli ada listrik dari PLN, Komodonya melintas. Oh, ribut lagi. Ternyata Komodo memang penciumannya tajam sekali, tapi pendengarannya rada budak. Jadi kalau ada suara-suara dia tidak ber, tapi penciumannya sampai berkilo-kilo. Nanti teman-teman dari Komodo, Desa Komodo juga bisa bercerita, ya. Lanjut. Ini tren kunjungannya Bapak Ibu, ya, sampai puncaknya 2019 itu ada hampir 221.000 pengunjung yang datang ke Labuan Bajo, menggerakkan semua sektor ekonomi. Kalau kemarin COVID ditutup hampir 0, sampai sekarang turis asing belum boleh masuk, Pak Daroli. Ini drop di sini, ya. Dan dari mana yang paling banyak ini wisatawannya ini? Ada dari Australia paling banyak, USA, Inggris dan seterusnya. Ini asal usul. Pak Awang ini dengan tiket masuk berapa? 150.000 ya, turis asing, dan turis lokal berapa? 5.000. 5.000. Iya, murah men ya Pak. Hah? Jadi satu bungkus rokok di Samsu aja nggak dapat itu. Jadi murah banget kita menilai sumber daya alam kita, Ibu. Dulu. Nah, ini ya nanti. Nah, Pak Daroli mohon ini karena aturan PNBP ini peraturan pemerintah, PP 12 sedang direvisi, Bapak Daroli dan Bapak Anggota Dewan, Pak Ansilema semuanya barangkali bisa dinaikkan karena walaupun pengunjungnya nggak banyak, tetapi penghasilan negara. Jadi uangnya bukan masuk ke Pak Awang loh, Bapak Ibu, langsung disetor ke bendaharawan di kas negara. Nah, Pak Awang dapat pendanaan kemudian setiap tahun, ya. Jadi 150.000 rupiah pun berapa dolar itu? 10 dolar ya? 10 dolar kira-kira. Ya, ini Bapak Ibu yang di kampung itu yang diterima pemerintah. Ini anggarannya Pak Awang malah turun, Pak Daroli. Turun terus ini. Ya kok malah turun ini? Oh, penghasilan dia banyak. Ini persoalan. Mohon diperjuangkan juga kira-kira. Dan SDM-nya kalau menurut saya Pak Daroli ini harus balai besar sebetulnya. Ya. Nah, bahkan kita menerima tenaga honorer ya. Ini pegawai negeri sipil, ini honorernya ditambah. Pak Awang honorernya dari mana? Dari mana Pak Awang? Ada lalunya nggak Pak Awang? Pak Awang dari mana itu? Dari Manggarai Barat. Manggarai Barat. Berapa total? Ada 65 orang. 65 orang dari masyarakat setempat. Yang lain pegawai juga. Saya kira naturalis guide semua dari Rinca, Kampung Rinca. Kampung dan sebagian dari Labuan Bajo. Labuan Bajo dan Kampung Komodo. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun diterima negara kecil, siapa yang diuntungkan dari Komodo ini ketika dibuka? Ya, dari 1 rupiah PNBP kita hitung, uang yang beredar di Labuan Bajo 60 kali lipat, Pak Buati. Ya, kalau penghasilan 2000 berapa ini? 16, ya, PNBP-nya 22,8 miliar. Ekonomi Manggarai Barat bergerak berputar uang 458,4 miliar, hampir setengah triliun uang yang beredar di Labuan Bajo. Ya, kemana saja mereka? Yang paling besar adalah jasa hotel, restoran, tour operator, dan seterusnya. Pak Awang punya data 2019 perahu kecil yang mengangkut wisatawan berapa Pak? 200. Kecil, yang kecil 1.300 berapa itu datanya? Perahu kecil dicek ya. Jadi
ini ekonomi Taman Nasional itu menggunakan hampir semua, rumah makan, souvenir, t-shirt, semuanya. Ini tipologinya seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, alur kapal nanti diatur. Selama ini pating pencokok, gak karu-karuan. Nah, nanti diatur. Ini jalur yang sudah disurvei oleh Besidros, ya lebih dari 100 jin. Ini boleh dari Labuan Bajo langsung dari sini dan seterusnya. Dan masuk hanya bisa ke Lorian, tidak bisa ke Lombuaya. Ya. Nah, yang di bawah 100 jin itu hampir di seluruh, sehingga ada yacht, ada ini. Saya dengar paketnya 2 malam 3 hari sampai 70 juta, 100 juta dengan pinisi. Ya. Kita berdoa bersama semoga COVID berlalu sehingga wisatawan mancanegara bisa hadir di sini, menggerakkan semua sektor. Apa kita tutup aja 5 tahun Taman Nasionalnya? Semua nggak dapat. Nah, ini berarti kan kepentingan kita bersama ya Pak Bupati. Kepentingan kita bersama. Lanjut. Balik lagi, zona wisata hanya boleh di zona pemanfaatan. Tadi balik lagi ya. Wisata hanya boleh di zona pemanfaatan yang luasnya 1,36% dari total luas Taman Nasional. Ini prinsip kehati-hatian. Lanjut. Nah, ini pengaturannya ada detail sekali. Terus selanjutnya lanjut aja. Nah, ini perusahaan-perusahaan swasta yang ada sejak tahun 2014-2015 tapi belum bisa bekerja. Secara aturan boleh tapi ditolak. Ini problem kita bersama. Ayo kita sama-sama. Mereka tidak akan membangun hotel berbintang, nggak ada. Saya cek, itunya dibuat knockdown di Labuan Bajo, nanti di sana tinggal dipasang. Air lautnya, air tawarnya untuk wisatawan dari laut diproses jadi air tawar. Listriknya dari solar panel. Jadi saya tidak tahu yang ditolak yang mana. Tidak mengancam hotel di Labuan Bajo di sini. Sebetulnya ya. Lanjut. Ini contoh ya. Di sini ada apa ini PT Segara Komodo Lestari 20 hektar. Ya, belum kerja juga. Nah, padahal di tempat-tempat lain bagus menggerakkan sektor yang mendorong wisata berbasis masyarakat yang bekerja dari kampung. Ini sama, ini juga di Padar kemudiannya hanya 6 atau 7 ekor. Di Tatawa juga belum. Nah, kita punya sistem carrying capacity. Lanjut. Ini yang sudah dilakukan adalah di 11 titik ya Pak Awang ya. 11 titik diving. Ini titik-titik. 23 sekarang. Oleh P3 nya Pak Dalori. Kalau dulu memang BBM melakukan carrying capacity, sekarang kita buat carrying capacity-nya sehingga pengunjung sebetulnya dibatasi dan sudah diuji coba di 4 titik ya. Karang Makassar mana? Mawang dan Batu Bolong. Mawang, Batu Bolong. Ya, 4 titik dan wisatawan merasa nyaman Pak Bensi karena ternyata kalau nggak terlalu banyak diatur. Nah, di era COVID ini Pak Bupati, kesempatan kita Pak Dedi untuk tidak semena-mena memperkosa alam. Ya, kalau turisnya 200.000 itu ya alamnya rusak juga Pak Dedi. Buyulin ya. Jadi ini ingin kita, ayo sama-sama, ini aset Manggarai dan NTT yang luar biasa. Ini contoh-contoh titik-titik ya. Nah, prinsip pengelolaan kita yang kita dorong yaitu ada 5 prinsip. 1, harus berbasis aturan. Kalau aturan boleh lanjut, kalau nggak setuju aturannya dirubah dulu dari Undang-Undang Nomor 5 sampai PP 28 sampai dan seterusnya. Yang kedua, harus berbasis scientific. Ya, kita punya logbook untuk 3022 komodo ya, detail. Insya Allah ada penelitian dari Australia katanya 2050 punah. Ya, kalau tsunami nggak ada orang yang bisa melawan ya kehendak Tuhan. Tapi
Kalau kondisi rusaknya ada 2000 ekor, 2000 ya? Dan kebunnya ada berapa? Ada 1000. Dan babi hutan, insya Allah ini keseimbangan antara komodo dan pakannya cukup nggak? Tapi Bu Lulu kalau nggak ada pakan ya saudara sendiri dimakan. Iya, saya baca Ya, itu ya. karena ini kanibal. Kanibal, ya. Ya, bahkan ada perebutan sarang telur. Nah, ini Pak tempat aja cerita. Perang di antara mereka. Mereka nggak punya keluarga seperti kita. Ya, berbasis fakta lapangan, eviden, berbasis pengalaman, ya, dan berbasis prinsip kehati-hatian. Lanjut. Ini regulasinya lengkap semua, sudah ada. Lanjut, mari kita bicarakan kalau ada yang belum pas. Ya, perilaku komodonya juga sudah diketahui, bahkan DNA-nya sudah diteliti oleh Bu Evi dari LIPI. Kalau ada yang mengatakan tidak ada peneliti komodo di Indonesia, ada. Saya kasih nomor HP-nya nanti kalau nggak percaya. DNA-nya sudah, ya. Ini berbasis lapangan lengkap, ya, dipasang apa ini, Pak Ahmad? Transponder chip. Chipnya biar bisa dipantau. Ya ada ini. Bayangkan berat sekali orang-orang yang bekerja dalam diam katanya harus mengangkuti kotak besar itu untuk menangkap komodo dan dilepas kembali. Ya ini sudah berlangsung 17 tahun sejak 2002. Kondisi loh buaya lanjut loh buaya ini lanjut populasi komodonya ada sekitar 1.300 dan tersebar di 33 lembah Pulau Rinca, dan yang tempat dibangun itu salah satu lembah yang disebut loh buaya dengan komodo 66 ekor dan aktif, sering ketemu wisatawan 15 ekor, dan terdapat 2 sarang aktif dan sedang dipasang kamera trap berapa ya? 6 kamera trap dipasang pada lori agar mereka bisa memantau apakah kalau ada pembangunan itu komodonya pakai jalur yang berbeda dan seterusnya. Lanjut. Ini kondisi populasi, ini tadi titik-titik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya menambahkan bahwa di Flores bagian utara, di Riung 17 Pulau di Bajawa ini ada juga komodo, mungkin yang disebut bau ya, bau. Sampai di daerah sini. Ini apa nih? Tanjung Keratamesi. Tanjung apa? Keratamesi. Ini ada juga. Jadi ini juga sedang bisa dikembangkan wisata berbasis wildlife komodo. Lanjut penataan sarpras. Lanjut. Nah ini, jadi dulu ada apa itu dermaga, kemudian di sini jalurnya ini sarpras dulu yang terpecah-pecah ya, lembah loh buaya. Ya, yang dibangun di daerah ini sekitar 1,3 hektar. Saya udah cek tanggal 29 sampai 31 Oktober tidak ada satupun pohon yang ditebang. Lanjut. Nah, ini titiknya ya. Ibu yang belum mengetahui di sini Bu dulu titiknya. Ya, hanya titik ini saja. Nah, ini kondisinya awal. Lanjut. Nah, ini yang lama uyal-uyalan kayak gini Bu dulu. Siap. Nah ini sudah dibongkar dan dibangun lanjut seperti lidah komodo sehingga bisa menampung ini ya, bisa menampung. Inilah kira-kira satu lembah ya. Lanjut. Nah nanti akan seperti ini, bagus. Lanjut. Nah kenapa dibuat seperti ini? Dulunya ini langsung dibeton di atas tanah ini. Nah dibuat begini, ketinggiannya 2 meter, lebar 4 meter, sehingga komodo dan rusa atau kerbau bisa lalu lalang di sini. Kalau ada pasang naik masih bisa suruh di sini balik lagi. Dan yang penting kalau ada turis yang cacat, disabled people bisa naik kursi roda dari kapal langsung masuk ke wilayah. Lanjut di wilayah Visitor Center. Ini reservoir dan spam. Airnya diambil dari Labuan Bajo, tidak diambil dari sana karena kemungkinan juga akan mengganggu kebutuhan air untuk minum rusa dan seterusnya. Lanjut. Nah ini yang lama nih. Nah turis-turis ini lihat komodo di kolom dapur, di kolom restoran. It is not professional at all.
ini wisata murahan dan menurut saya itu harus diganti. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini yang kayak gini diganti ya. Terus naturalis gaya itu ngobrol komodo Pak di bawah dapur Pak Daroli. Ini bukan vulgaritas seperti ini. Nah lanjut, seperti apa nanti? Ya seperti ini nanti. Ini komodo bukan dikandani, tapi komodo masih bisa lalu lalang, silakan. Ya bahkan naturalis gaya jangan khawatir, tetap bekerja kan naturalis gaya, karena bisa membantu kalau ada turis aku pengen lihat dekat bahwa tapi di tempat yang tidak umum lagi. Ini seperti ini kira-kira. Di sini lanjut ada visitor center, orang bisa anak-anak bisa belajar, ada video drone yang bagus tentang sejarah alam, sejarah Oceanic Island, sejarah Komodo. Nah, ini nilai edukasinya sangat tinggi di sini. Bisa beli t-shirt, bisa beli gantungan kunci, souvenir, pusat souvenir dipusatkan. Dari mana souvenir itu? Dari masyarakat Kerora, dari Komodo. Ada naturalis guide cerita yang bagaimana cara menata Komodo. Yang dari desa Komodo kemarin siapa yang dapat penghargaan dari saya? Jadinya seperti ini di Juni ini ada ranger nanti akan dapat tempat yang cukup layak dan wisma peneliti dengan desain seperti Wairebo. Saya kira ya ini rumah teman-teman kita di Wairebo yang sangat terkenal itu. Lanjut, ini jalur jelajah Komodo di Loh Buaya itu ya. Nah ini pembangunan tadi usaha itu, dan di bawah ini di tempatnya ranger dan wisma peneliti. Dan di sini kemungkinan besar kalau sudah jadi wisatawan bahkan melihat Komodo, tapi tidak boleh bersentuhan langsung karena berbahaya. Dan tadi mohon maaf terlambat karena sedang zoom dengan dosen-dosen UI dan tokoh-tokoh saya jelaskan, dan mereka siap membantu untuk bagaimana busana sustainable tourism itu harus bermanfaat untuk masyarakat setempat. Para pakar mengatakan itu. Di sini ada Pak Didit, Pak Daroli, Pak Didit dari PUPR. Pak Didit, terima kasih ya. Hadir, lanjut. Nah, ini progres pembangunannya dan kita berharap Pak Awang ada Komodo yang mati enggak? Waktu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Saya nama Haji Aksan, Kepala Desa Komodo. Juga untuk disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua Komisi 4 DPR RI, juga Bapak Dirjen Bupati. Jadi untuk diketahui Bapak, jadi saya ini sudah turunan dari ke-17 kepala desa Komodo. Dikira Bapak, saya bingung tadi, turunan ke-17. Artinya juga itu, iya, artinya juga dari kepala desanya itu, ya sampai sekarang sudah 17. Jadi juga perlu kami laporkan Bapak. Jadi luas wilayah desa Pulau Komodo menurut catatan provinsi desa sejumlah 1.330 hektar, terdiri dari 46 pulau-pulau kecilnya, dan juga penduduk sejumlah 1.870, terdiri dan juga kakak sejumlah 503. Itu sebelum ada perkembangan Taman Nasional Komodo, itu adalah nelayan, mayoritas nelayan yang pada saat itu Pak. Dan juga pada tahun itu mereka sambil menggarap tanah, melaut, sampai berburu juga. Karena mata pokok mereka itu adalah butak bahasa Komodonya, gebang itu Bapak. Gebang itu, sehingga juga akhirnya lama-kelamaan mereka menggarap tanah di Loholiang dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1971. Itu Bapak. Nah, sehingga juga perkembangan begitu pesatnya termasuk Komodo, akhirnya juga dari nelayan sekian banyak itu profesinya sudah pindah ke pelaku pariwisata sejak tahun 2018. Itu mulai
mereka bergerak di pelaku wisata menjual patung komodo. Jadi sampai tahun 2009 kemarin, jadi pas dengan pandemi itu 1 tahun penuh sampai sekarang Bapak. Hanya mereka tuh sudah pengangguran. Jadi oleh sebab itu Bapak yang terhormat, juga bahwa Desa Pulau Komodo dikuasai oleh pusat ataupun kekuatan dari tangan pusat. Juga lahan kami yang begitu banyak dilepaskan karena begitu antusiasnya bahwa dengan adanya perpindahan posisi, juga akhirnya semua itu adalah menjadi mata pencarian pokok dengan begitu kembangnya pariwisata. Jadi oleh Bapak perlu kami sampaikan bahwa di mana anak-anak Komodo itu katanya, jadi pulau kita ini, pulau Desa Komodo ini menjadi Desa Taman Nasional Komodo katanya. Jadi kita juga ingin jadi pariwisata. Lalu kenapa begini-begini saja? Jadi dermaga saja dan lalang oleh masyarakat sampai begini-begini saja. Jadi PT tinggi dari pusat, dari provinsi kayaknya lenggang. Tadi seperti disampaikan kepada Menteri Kominfo kemarin itu, sementara dilalui oleh Direktur kemarin Bapak sudah lenggang. Jadi beberapa kali saya usulkan baik dari Dirjen, dari Bapak Presiden kemarin. Jadi sampai sekarang belum terpenuhi. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah listrik. Siang malam saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Jokowi Eri. Jadi satu harapan kami ke depan Bapak, barangkalinya ada beberapa keluhan ini yang namanya keluhan sejahtera masyarakat. Yang pertama tadinya itu adalah dermaga, terus yang kedua SMA, yang ketiganya adalah ambulan laut, itu salah satu penanganan tentang penyakit yang darurat. Yang ketiganya air bersih, yang keempatnya masjid. Jadi oleh karena itu Pak, tentunya perlu kami sampaikan. Jadi juga bahwa dengan adanya anak pendidikan kita yang selama ini, ya kita mengharapkan kepada wisatawan masuk. Kalau wisatawan masuk itu begitu banyak, berarti ada penghasilan untuk masyarakat saya. Kalau tidak, malah sudah membatasi dengan zona-zona yang begitu banyak. Dengan begitu banyak. Jadi harapan kami ke depannya, barangkali di mana tempat-tempat yang dibangun oleh investasi misalnya, berarti ini yang kami minta, di mana keluhan-keluhan kami ini sebelum pemerintah turun tangan dalam arti membantu, berarti minta kesediaan investasi itu. Ada beberapa keluhan-keluhan yang khususnya Desa Pulau Komodo. Jadi yang keduanya Bapak yang terhormat, masih ada tempat-tempat kami ini yang terstrategis, karena juga untuk ke depan bahwa desa kami ini mungkin Bapak Bupati sebentar lagi akan selesai, sudah ingin menjadi wisata. Dan nomor 18, berarti sama-sama kita melihat, mendengar apapun bentuknya yang namanya pembangunan desa itu agar jangan diintervensi. Jangan intervensi, itu adalah lahan itu adalah area pendidikan khususnya desa. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang belum diungkapkan ya, nanti karena waktu ada apa, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan kita semua. Kalau saya terjemahkan pakai bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena di sore yang sangat berkah ini kita masih diperjumpakan. Kemudian saya sampaikan yang kedua bahwa saya berterima kasih juga. Saya biasa nonton di YouTube kehadiran daripada Kanda Sleman, selalu kritis ketika berbicara di forum rapat. Mudah-mudahan juga energinya bisa tertular ke kami sebagai pemimpin-pemimpin muda. Kemudian perlu kami sampaikan Pak, bahwa dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo, kami dari
3 desa yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo tidak dalam konteks menghakimi bahwa menolak dengan adanya Taman Nasional Komodo. Selama kemudian Taman Nasional Komodo ini menjadi pijakan kepentingan bersama, itu goalnya, tujuannya. Namun ketika ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian terjadi di lapangan, yang jadi masalah. Artinya saya ingin berbicara bahwa sebagai kepala desa yang saya pimpin 1.500 orang di desa saya, menyampaikan bahwa ada dinamika-dinamika yang ini berevaluasi, dan alhamdulillah setelah regenerasi kepemimpinan di Taman Nasional Komodo atau BTNK sudah mulai ada perubahan-perubahan. Amin. Di tahun 2012 waktu saya sebagai mahasiswa, kami pernah adakan aksi besar-besaran yang diliput oleh TV Nasional, Metro TV, bagaimana oknum-oknum dalam kawasan yang kemudian memberikan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dalam di masyarakat dalam kawasan. Namun setelah berganti daripada kepemimpinan daripada BTNK, sudah mulai ada perubahan. Ada beberapa poin catatan yang perlu kami sampaikan. Ini harus panjang dan harus terbuka saya sampaikan, karena momen begini jarang Pak, jarang kami dapat. Ibu tadi menyinggung bahwa NTT ini selalu nanti Tuhan tolong, tapi nanti dijawab Bu, oleh Tuhan, nanti tidak tertinggal lagi. Kemudian yang perlu saya pertanyakan yang pertama adalah dalam Taman Nasional Komodo yang sering sekali sensitif itu Pak, menyangkut masalah status lahan atau tanah yang ada dalam kawasan. Baru hari ini juga kami mendengar bahwa penyampaian Dirjen LHK mengatakan bahwa desa dalam kawasan itu adalah merupakan zona khusus. Ini otokritik dulu yang perlu saya sampaikan juga. Nah, pertama yang perlu kami sampaikan, kapan, di jam berapa, di bulan berapa, tahun berapa masyarakat dilibatkan dalam hal pembentukan zonasi. Ini harus terbuka semua Pak. Ini otokritik. Otokritik. Nanti dikritik dulu baru ada pujiannya supaya bagus ini. Kemudian kenapa hal ini perlu kami sampaikan? Karena waktu itu di tahun 2018 Pak Kapolres Pak Julisa waktu itu, alhamdulillah saya dapat penghargaan sebagai kepala desa yang berkomitmen berkomunikasi baik dengan Kapolres. Tahun 2018 diberikan penghargaan di ulang tahun Bayangkara Kepolisian waktu itu. Kenapa? Waktu itu saya minta kepada Pak Kapolres agar di Papagarang atau di desa saya dibuatkan pos Babin Kamtimas. Karena Papagarang ini merupakan rute sentral yang ada baik Komodo, Pulau Mesa, pokoknya kepulauan yang di bagian sana itu, titik sentral dari kepulauan itu adalah Papagarang. Perlu, karena mungkin hari ini tidak ada dampak-dampak yang terlalu tidak baik, mungkin isu-isu atau kasus-kasus belum terlalu marak. Makanya saya usulkan ke Pak Kapolres waktu itu harus ada sentral pos Babin yang ada di desa Papagarang. Yang lucunya, pada saat saya berikan surat rekomendasi lahan, penyerahan lahan ke Kapolres, salah satu oknum dari kepala Taman Nasional Komodo mengatakan, Pak, itu bukan wilayahnya Bapak yang serahkan. Yang saya menjadi pertanyakan, kenapa harus terjadi dualisme otoritas yang ada dalam kawasan? Siapa yang kemudian memiliki sebenarnya tanah? Jadi akhirnya saya backup kembali lagi itu surat penyerahan. Akhirnya yang kemudian menyerahkan adalah pihak Taman Nasional Komodo. Kemudian di hal yang sama, pada saat perkara kasus Pulau Mawang yang ada di Taman Nasional Komodo, katanya sudah masuk di tingkat kasasi atau gimana, saya tidak tahu bagaimana prosedur hukumnya waktu itu, bahwa hampir dikalahkan teman dari KLHK. Namun saya ditelepon bahwa harus diperkuatkan Pulau Mawang ini adalah bagian dari desa Papagarang. Di sini ada tumpang tindih. Di satu sisi mereka melakukan sebuah otoritas, di satu sisi ada juga legitimasi yang mereka minta ke desa ketika ada masalah. Pulau Mawang Pak, tidak tahu perkaranya apakah sudah menang pihak KLHK atau bagaimana. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah tanah yang ada di gunung-gunung di desa kepulauan. Setiap pembangunan yang terupdate sekarang adalah bagaimana kemudian pembangunan PLTS yang ada di desa kami.
perjanjian atau PKS-nya itu langsung ke Taman Nasional Komodo. Dari desa tidak ada surat administrasi apa segala macam, tidak ada. Nah, makanya ini dualisme otoritas ini bahaya juga, Pak. Kemudian yang kedua itu menyangkut masalah status tanah. Yang kedua, banyak nelayan kami yang buta huruf tentang bagaimana regulasi-regulasi yang dibuat. Bahkan setiap regulasi-regulasi terbaru itu jarang terupdate, jarang tersosialisasikan ke akar rumput, sehingga tidak jarang banyak warga nelayan yang ditangkap. Baru-baru kemarin nelayan kami gara-gara mancing di dekat Pulau Papagaram, Pulau Pengat, hampir baku pukul dan oknum TNK. Ini perlu juga, Pak. Ini rintihan kami yang ada dalam kawasan yang betul-betul real yang terjadi di sana. Harus ada tawaran kami, harus ada galeri informasi tentang regulasi baik yang lama maupun yang terbaru yang harus disosialisasikan. Bila perlu, papan galeri itu dibuatkan di setiap dermaga-dermaga pintu masuk di 3 kawasan Taman Nasional Komodo. Dan itu harus dianggarkan sendiri oleh KLHK. Kalau dengan desa tahun ini lari ke Covid semua. Kemudian yang ketiga, status surat izin menangkap ikan yang ada di setiap pos-pos yang ada dalam kawasan. Warga saya, Pak, ketika harus menangkap ke Pulau A, ke Pulau B, ke Pulau C, dia harus memiliki surat izin. Saya merasakan, kok kayak ojek lagi, kayak mobil lagi, harus ada SIM. Nah, kalau memang perlu ini diperlukan, harus duduk bersama dengan kami yang ada di desa-desa dalam kawasan, supaya muara regulasinya jelas. Berapa hari mereka, kapan dan kapan, bagaimana mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, pembagian pendapatan daerah harus lebih besar ke desa dalam kawasan. Jangan kami sudah dipersempit wilayah kami, Komodo, Rinca, Papagaram, kemudian PAD-nya semua harus rata ke desa-desa lain. Ini memang kosong, Pak. Harus Papagaram persentasenya lain. Komodo yang menyumbang Padang, Loholiang, Pantai Merah harus lain persentasenya. Kemudian yang ketiga, Rinca, ada Lobuaya di sana. Buatkan otonomi PAD khusus untuk 3 desa kawasan ini. Jangan bagikan semua ke desa-desa sama semua. Ini mohon didengar juga oleh Ketua BOP. Kemudian Ketua BOP juga ini berteman baik dengan kami karena beliau punya kegiatan di Papagaram, dan kami berterima kasih atas segala informasi bantuannya. Kemudian yang keempat, Pak, yang kelima ya. Terima kasih diingatkan. Ya, kemudian yang poin yang kelima ini, isu yang sekarang menjadi trending topik, menyangkut masalah adanya pembangunan sarana prasarana baik di Loholiang, Lobuaya, Pulau Pada. Saya mungkin tidak mewakili semua dari desa kawasan, tapi saya mengatakan bahwa selama itu baik dan muaranya untuk kepentingan kebersamaan kesejahteraan rakyat, maka kami menerima. Dengan catatan, jangan terpetang dulu, teman-teman. Dengan catatan harus ada MOU, Memorandum of Understanding yang jelas ke kaminya bagaimana nanti. Kami teringat bagaimana kasus Pulau Bidadari waktu itu. Baru mancing orang sudah oleh pihak yang menguasai, diusir. Kami kira mereka hanya kontrak pulaunya, bahkan airnya juga dikontrak. Ini harus jelas. Ini harus jelas. Ini sejarah lama yang harus kita buka kembali, menjadi pelajaran penting buat kita. Karena founding father kita mengatakan jas merah kan, Pak ya? Pak Andri, Pak Silema ya? Jangan melupakan sejarah. Kemudian Masih panjang 10 poin. Makanya saya bilang tadi, saya sudah izin tadi lebih dulu, Abang. Ini agak panjang, karena harus terbuka. Menyangkut masalah yang tadi itu betul-betul kita mau bermitra dengan semua pihak-pihak terkait. Karena kalau misalnya muaranya hanya mengatakan bahwa banyak teman-teman mengatakan bagaimana dengan hotel-hotel Labuan Bajo, apakah nanti mereka tidak parkir ke sini? Terus kami juga ingin mengatakan, terus dampaknya ke kami selama ini apa?
Saya sampai sekarang menjabat sebagai kepala desa, tamat sampai kuliah, nelayan orang tua saya di AMBI saya, beasiswa tidak ada juga dari negara lewat kawasan Taman tidak ada dikasih, tidak ada. Kemudian kami tawarkan pada saat PT-PT yang ada atau hotel-hotel terkait yang ada di dalam kawasan ini nanti mulus jalannya, itu harus bermitra di desa, karena desa-desa di kawasan ini kan potensinya adalah ikan. Kalau misalnya kalau hotel kan bicara pasti ada konsumsi makanan ikan dan sebagainya. Harus ada di setiap desa-desa kepulauan ada lapak ikan yang menjual khusus untuk hotel-hotel yang dikelola dalam kawasan itu. Belinya jangan kemana-mana, harus bermitra langsung dengan lapak-lapak ikan yang ada dalam kawasan. Dan ini kami akan masih runding, 3 desa kami akan runding untuk membuat MOU-nya supaya tertulis dan itu ditandatangani nanti oleh pihak yang mau buat investasi di sana. Kemudian yang keenam, alur kapal tujuan wisata tadi yang sempat disinggung oleh Pak Anslema, ini harus jelas juga Pak. Selama ini setiap Labuan Bajo, tamu Labuan Bajo yang datang, mulai dari bandaranya, hotel yang sama, punya mobil yang sama, hotel yang sama, pakai kapal yang sama ke tempat tujuan wisata. Terus bagi-bagi kesejahteraannya mana? Yang mana ini ekonomi? Pak kue kesejahteraannya yang mana? Hotel dengan hotel yang sama, kapal hotel yang sama, mobilnya yang sama. Alur daripada usulan kami kapal nanti, kami minta ini Pak, harus setiap desa dalam kawasan yang memiliki potensi wisatanya masing-masing, punya spot wisata. Mereka harus singgah nyandar dulu ke desa, bayar iuran dulu, baru nanti masyarakat nelayan di sana antar pakai ketinting atau perahu, antar ke tempat spot-spot wisata. Papagaran mana sih spot wisatanya? Ada Tatawa, ada snorkeling Pulau Penga, Pulau Siaba snorkeling. Ya nanti yang berhak untuk mengantar tamu-tamu setelah mereka singgah ke desa Papagaran, ya orang Papagaran. Ini semuanya orang Labuan Bajo. Bagaimana perputaran uang di sini semua? Coba lihat Pak, tahun ini 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, indeks daripada orang haji ini kalau kami pakai hitungan matematika kesuksesannya kami di nelayan kepulauan ini, semakin banyak orang haji semakin berarti penghasilan itu banyak. Tapi sekarang 3 tahun terakhir ini ada 4, 3, berpuluh-puluh orang Pak yang haji. Bagaimana mau haji? Premium didapati orang-orang hotel semua. Kemudian ke 10. Ya. Ini mau dipersingkat. Prinsip dasarnya kita paham. Silakan. Ya. Ini terakhir Pak, terakhir. Udah cukup dulu. Terakhir Pak, sebentar sedikit saja. Terakhir. Sampaikan saja Pak. Iya sedikit Pak, sedikit terakhir. Yang lain. Terakhir menyangkut masalah air bersih. Air bersih Pak. Air bersih kami tolong air bersih ini diperhatikan juga Pak. Ini 3 desa dalam kawasan ini sengsara sekali menyangkut air bersih Pak. Kebetulan Bapak Dirjen ada, Bapak Ketua TNI Komisi AMPA ada. Hanya di sini kami bukan menguji kelayakan, tapi membagi pengalaman. Di masa umur kami tentang masalah yang desa Komodo ini adalah binatang Komodo. Jadi kami ini peduli sekali dengan binatang Komodo ini Pak. Peduli sekali. Kalau petugas-petugas lain. Jadi saya merasa bersyukur sekali dan berterima kasih pada kesempatan hari ini bisa hadir dan bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang sebelumnya tidak pernah kami bayangkan bahwa untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang pembangunan di sektor wisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, ada beberapa hal yang sangat menarik tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak dari Komisi 4, Bapak Anslema, yang selama ini saya tidak pernah kenal, saya hanya bisa menonton di media sosial saja. Beliau begitu lantang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang mengatasnamakan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan juga tadi saya sangat sepakat juga yang disampaikan oleh Bapak
Kepala Dinas Pariwisata bahwa pengembangan wisata yang ada di desa yang ada di Manggarai Barat ini khususnya dalam kawasan Taman Nasional Komodo harus berbasis komunitas. Itu harapan kami. Ya, pengembangan ataupun investor-investor yang harus berinvestasi, katakanlah notabene demikian, yang ingin membangun berbagai macam hotel dan apa segala macam di dalam kawasan Taman Nasional Komodo itu, saya secara pribadi itu sangat sedikit terganggu, Pak. Kenapa tidak masyarakat yang ada di dalam kawasan saja yang kita berdayakan? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dengan Bapak yang di pojok ini tadi, saya sangat tertarik. Dia sudah membantu mengembangkan beberapa orang di sektor pendidikan. Labuan Bajo, Manggarai Barat ditetapkan sebagai destinasi super premium kelasnya dunia. Itu karena bukan siapa-siapa, Pak. Kalau tidak ada Pulau Komodo dan Pulau Rinca, saya yakin dan percaya Bapak Presiden Jokowi tidak akan mengatakan itu. Tetapi di satu sisi, apa upaya pemerintah di dalam mengembangkan SDM masyarakat ke bawah, khususnya yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca? Saya sangat bangga dan apresiasi terhadap apa yang disampaikan Bapak tadi. Tetapi pada kesempatan ini dan selama ini saya sangat menyayangkan tidak pernah hal seperti yang Bapak lakukan itu dilakukan oleh baik itu dari Balai Taman Nasional Komodo, pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Mungkin mohon maaf kalau saya salah menyampaikan, tapi seingat saya lahir, besar dan hidup di dalam kawasan Taman Nasional itu tidak pernah terjadi, Pak. Itu poinnya. Jadi harapan kami, tolong ini dikembangkan. Saya sebelum mendengar cerita itu kayak di Papua, ada PT Newmont di Sumbawa, di Papua, kemudian yang di Sumbawa itu katanya ada program beasiswa dari perusahaan itu untuk pendidikan anak-anak masyarakat yang ada di Desa Pasir Panjang. Saya perwakilan dari Tokoh Muda. Saya hanya mau mempertegaskan tadi apa yang direncanakan oleh Dirjen, terus dari DPR dari Komisi 4 sama Bapak Bupati. Saya sangat tertarik dengan pembagian persentasinya tadi. Ada ke Jakartanya 5%, ada ke provinsinya 2%, ke daerahnya 3%. Sangat tertarik dengan wacana yang dibangun secara bersama. Tetapi adakah dalam pemikiran Bapak mereka berapa untuk anak tanah yang ada dalam kawasan? Pendapatan mereka selama ini kami masyarakat hanya menjaga Taman Nasional bersama, tapi apa untuk kita? Pikirkan, Pak. Ini saya dorong semuanya. Saya maaf ya, santai saja. Saya juga followersnya Pak Deddy Mulyadi 71. Tenang saja. Tenang saja. Ya, saya ikut terus TV-nya. Ya, baik. Jadi sebelum ya saya bangga sekali terakhir sudah saya. Langsung ke titik sasaran. Titik sasarannya satu saya. Saya minta yang pertama untuk kita semua berikan tepuk tangan dulu untuk Bupati Manggarai Barat. Sebab kenapa? Kalau tidak ada campur tangan dari beliau, maka potret dan wajah Manggarai Barat tidak seperti saat ini. Tepuk tangan lah. Dan yang kedua, saya kasih pantun untuk Kang dengan teman-teman sudah jauh-jauh. Sebelum saya masuk ke pokok intinya, Pak, perkenalkan saya impian pantun, Pak. Jadi kalau tidak pantun orang tidak kenal dengan saya, Pak. Mencari kentang di Pulau Bajo, Kang Deddy. Jangan lupa cari rambutan. Selamat datang di Labuan Bajo, sosok gadis cantik yang jadi rebutan. Satu lagi, Kang Deddy, tenang saja, banyak. Ada biduan pandai menari, biduan cantik dari Bali. Kalau sudah datang kemari, jangan harap bisa kembali. Di sini terus nanti. Baik. Intinya begini, Kang Deddy dan teman-teman. Dari semua pokok pembicaraan saya ingin nyanyikan dan sampaikan begini, Pak. Kami dari seputaran Labuan Bajo, baik Rinca, Papagaran, Pulau Komodo, prinsipnya menerima dengan sepenuh hati kedatangan dan kehadiran pembangunan yang sangat luar biasa untuk Manggarai Barat. Itu pokoknya. Yang kedua, seperti yang saya punya murid sampaikan tadi itu kepada Desa Papagaran, ini saya punya murid. Tentunya keberpihakan itu pun harus diperhatikan.
Tidak boleh tidak. Kalau mau jujur, kalau mau hancur ini Komodo sudah dari dulu saya buat Pak. Saya tukang bom Pak. Kami punya mulut tukang bom ikan. Jadi sebelum Taman Nasional itu ada, kami tukang bikin hancur karang. Makanya kami sekarang ini dosa yang sangat luar biasa dan kami minta maaf. Itu rusa-rusa itu habis kami ambil semua. Makanya Pak orang berterima kasih kepada kami karena kami sudah tidak buru itu rusa. Nah intinya satu saja Pak. Kami tidak tolak selamat datang, tapi tentunya tolong perhatikan dan berdayakan masyarakat lokal yang ada di dalam kawasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekali-kali bagi uang, tidak pernah beres. Menurut saya bagi hasil adalah ketika nanti pajaknya, gitu kan, PNBP, Penerimaan negara bukan pajak. PNBP-nya kemudian dibagi, dibuat ketentuan bahwa 30% untuk kabupaten itu peruntukannya adalah A, B, C, D. Dari mulai peruntukan bangun rumah rakyat, fasilitas air bersih, jalan desa, sampai pada sekolah-sekolah, tidak boleh bergeser dari itu. Karena kita paham, setiap bagi hasil masuk ke kas provinsi, masuk ke kas APBN, masuk ke kas APBD kabupaten, alokasinya tergantung DPR dan pemerintah daerah. Kadang-kadang tidak sesuai dengan orientasi awalnya. Ini yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita dalam jangka panjang ini segera. Komodo ini adalah habitat awal. Ketika menjadi habitat awal, seringkali masyarakat di sekitar saya yang jagain. Saya yang jagain hutan ini, saya jagain hutan ini, tapi saya nggak dapat apa-apa. Honor nggak dapat, gaji nggak dapat. Saya berikan solusi. Bagaimana kalau Kementerian Lingkungan Hidup membuat tenaga harian lepas, yaitu masyarakat di sekitar yang memiliki jasa terhadap menjaganya komodo, gaji per bulan, honorer kalau dari pemerintah daerah. Saya pikir kita bisa mengalokasikan itu, dan itu juga saya usulkan ke masyarakat. Kalau mereka tidak diangkat di tenaga juga, pada akhirnya karena frustasi banyak yang merambah hutan. Pada akhirnya karena frustasi bisa merusak habitat yang ada di dalam. Inilah prinsip-prinsip dasar. Untuk itu nanti DPR, Komisi 4 DPR RI kita bikin raker atau DP, membuat rumusan ini secara bersama-sama sehingga investasi berjalan, pembangunan berjalan, masyarakat sejahtera. Ingat, esensi dari pembangunan adalah mensejahterakan warga di objek pembangunan itu. Sekali lagi, esensi dari pembangunan adalah mensejahterakan warga yang ada di sekitar itu. Saya orang Jawa Barat pengalaman. Ketika ada kawasan industri, saya katakan masyarakatnya menjual tanah. Ujungnya adalah tanahnya hilang, pekerjaan tidak dapat. Ujungnya lagi jadi preman kampung yang hanya malaki mobil masuk. Truk bayar, bis bayar. Ini bayar kenapa? Akses mereka menjadi terbatas. Investasi menjadi terhambat. Investor tidak salah, tapi yang salah adalah negara belum bisa membaca arah masyarakat dan arah investasi negara. Prinsip dasar ini tadi sudah saya tampung semuanya. Prinsipnya adalah itu, dan nanti kita di Komisi 4 akan petain berapa desa, aspek alokasi apa yang dioptimalkan. Negara APBN 2022 harus pada itu. Akhirnya Pulau Komodo diisi oleh komodo dan masyarakat pecinta komodo. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.